benar. Semester akhir, saudara-saudara, kita langsung berhadapan Kita sama dengan dosen. dokternya, betul. Iya, sama. Terus, oh ya, ada tentang post-test sama pre-test. Gimana tuh? Kalau pretest itu apa ya aku nyebutnya ujian. Ya, Ya, tes. tes saja. Tes sebelum kita melakukan praktikum. Nah, sebenarnya bisa aja sih dosen tuh nggak kasih kita pretest. Cuman aku pernah denger nih, kenapa sih dosen tuh menyarankan ada pretest? Karena biar kita tuh belajar. Nah, kebanyakan mahasiswa itu nggak mau belajar kalau nggak ada pretest gitu. Jadi dosen tuh ngarepnya ya waktu praktikum kita ngerti gitu loh apa yang kita mau lakuin kayak gitu, karena banyak banget waktu praktikum tuh anak-anaknya masih kopong nggak bisa sama sekali. Nah itu kan merugikan banget, dan juga kalau misalnya ada zat-zat kimia tertentu itu kan juga bisa membahayakan. Nah terus post test itu tes setelah kita melakukan praktikum. Nah itu biasanya sih ditanyain tentang apa yang kita dapat, apa yang kita kerjain selama praktikum kayak gitu sih. Nah itu yang bener itu, dan itu ngaruh ya tuh aku bilang tadi. Misalnya besok ada praktikum, aku belajar, ini pulang jam 4 tuh, pulang tuh belajar. Tapi kalau misalnya besok itu ya udah gitu. Jadi kayak full belajar gitu, kayak kehidupan anak medika tuh kayak gitulah. Next. Apa nih? Oh ya, Eh, karena tadi udah cerita tuh kehidupan di FKG kayak gitu. Bagaimana caranya Erlinka beradaptasi dari segi sosial maupun cara belajarnya? Kalau aku beradaptasi pertama dari segi belajar ya. Kalau menurut aku sih kita harus balik ya ke tujuan utama kita. Kayak misal nih aku kuliah di kedokteran gigi ya lebih tepatnya. Tujuan utamaku ya aku pengen nanti ketika aku lulus ya aku bisa mengobati pasienku dengan benar. Jadi ketika aku belajar itu bukan hanya sekedar aku harus dapat nilai bagus, tapi juga kita punya tujuan khusus nih, kayak aku harus bisa paham materi ini karena aku bakalnya tuh ngobatin manusia bukan benda mati. Mungkin manusia itu kan ya hidup gitu loh, dan itu sangat kompleks. Nah gimana caranya biar aku bisa memahami mereka, aku bisa mengobati mereka, ya aku harus belajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Terus kalau dari segi sosial ya, kalau temenan itu kalau menurut aku pinter-pinter kita juga sih. Dan kalau aku pribadi aku lebih suka nyari temen yang satu frekuensi kayak gitu. Ya satu frekuensi itu I mean like cara belajar atau mungkin juga kebiasaan makan mungkin, atau mungkin tempat-tempat main yang kita suka. Benar. Gitu sih kalau aku. Dan balik lagi karena aku bukan dari orang yang berduit kan, jadi kayak aku juga harus pinter-pinter ngontrol gaya hidupku gitu loh, karena di FKG itu gaya hidupnya lumayan tinggi sih kalau aku akuin gitu. Jadi ya pinter-pinter kita juga buat save money gitu, karena barang-barang praktikum tuh mahal guys. Jadi daripada buat lifestyle, kalau saran aku sih buat itu sih nabung aja buat alat-alat, beli alat-alat praktikum kayak gitu. Ya. BTW yang bahas tentang alat-alat di FKG, sebenarnya FKG itu juga ada nyediain, tapi satu jumlahnya terbatas. Itu otomatis misalnya bahan nih kita dikasih kok wax malam itu kita dikasih, tapi itu dianggap kita sekali itu jadi gitu. Nah sehingga otomatis kalau kita kan nggak mungkin sekali jadi ya kalau kita. Nah otomatis kita kelebihannya itu kita sediakan sendiri. Dan betul itu aku juga nabung-nabung gitu sih. Iya bener banget. Terus oh ya sekarang suka dukanya di FKG. Sukanya apa? Apa ya? Aku nggak tahu sih ya, mungkin ini kedengarannya aneh atau enggak. Jujur aku tuh lebih suka ketika lagi masa-masa ujian. Itu sih yang bikin aku suka di FKG. Kenapa? Karena itu yang bikin aku belajar. Ini bukan sombong, bukan apa sih, karena aku tuh orangnya lebih suka aku produktif daripada aku malas-malasan gitu. Karena menurut aku kalau kita malas-malasan tuh itu sangat-sangat wasting time banget sih. Jadi kayak
lebih baik kita produktif. Nah, salah satu hal yang bikin aku seneng, aku tuh bisa produktif di FKG. Kenapa? Karena sering ada ujian, terus praktikum kayak gitu. Belum lagi ketambahan kegiatanku di luar FKG. Nah, sekalipun sedikit, tapi menurut aku itu tetap aja jadi padat. Karena di FKG udah padat kan, kayak gitu. Kalau dukanya sih mungkin aku ya satu duit sih. Itu kita ngeluarin duit tuh banyak banget, terutama kalau misalnya kita lagi praktikum ya. Gitu. Kalau skripsi sih nggak begitu. Uh, aku ngaku sih paling banyak tuh di praktikum. Waktu itu Prusto sih yang paling mahal ya, habis sekian juta kayak gitu. Tuh, terus apa lagi ya dukanya itu ya mungkin karena kita jadi jarang main ya, jadi kayak circle kita tuh di FKG itu aja. Tuh, terus juga jadi jomblo. Iya, bener sih. Erlinka pernah ikut apa aja tuh di luar FKG? Kalau aku di luar FKG sih paling ikut acara-acara baksos gitu sih. Aku soalnya anaknya suka sih acara-acara baksos gitu, dan itu kan biasanya kalau baksos kan weekend ya. Jadi sama aja weekend yang harusnya kita bisa pergi main, aku malah acara baksos kayak gitu. Erlinka itu aku lihat juga cenderung ke baksos. Mungkin kalau Erlinka mungkin lebih lihat aku sukanya organisasi ya. Nah, kita beda cara ngisi waktunya, tapi itulah yang membuat itu sibuk gitu. Erlinka passionnya kemana, aku lebih kemana. Tapi aku jujur, waktu aku kayak semester 6 ya, yang aku udah mau skripsi kan, yang aku percepatan tuh, itu tuh aku stop loh semuanya. Kamu gitu nggak? Aku stop, kamu tahu aku part time, itu aku stop. Terus BEM aku stop. Kamu kayak gitu nggak? Iya, karena apa ya, skripsi itu kan salah satu pintu buat kita bisa lulus kan. Jadi nggak cuman ketika skripsi sih, bahkan ketika ujian pun aku usahain kayak aku fokus sama satu hal itu. Karena aku bukan tipikal orang yang multitasking. Sama. Pesawat mana sih pesawatnya? Suaranya aja di pesawat. Kau datang, maaf ya. Sudah, silahkan Erlinka. Jadi apa sih? Skripsi. Oh, skripsi. Iya, aku waktu skripsi aku emang stop semuanya. Jadi emang ya aku ngerjain skripsi itu setelah pulang KKN, karena baru bisa ngerjain. Itu Agustus pertengahan, terus November itu aku semprot. Terus habis gitu masuk bulan, kan itu Februari kan itu udah corona ya. Februari itu kan udah ada kabar corona. Nah, Maret itu lockdown total. Jadinya aku seminar hasil itu aku online, dan juga pendadaran itu aku juga online. Cuman memang selama skripsi itu aku emang melepas sih semua kegiatan aku, semua pelayanan aku di gereja itu aku skip dulu sementara, dan aku fokus ke satu hal itu. Karena skripsi itu sangat butuh waktu sih, karena kita kan butuh nyari inspirasi, kita mau nulis apa, dan nulis itu gak segampang waktu kita ngomong kayak gini. Kayak nulis tuh butuh waktu, butuh tempat yang mungkin hening kayak gitu. Jadi harus bisa fokus sama satu hal kalau lagi skripsi. Ya, Erlinka nih emang orangnya aktif juga. Selain dia aktif di sosial, dia juga aktif di gereja. Erlinka juga ngajar di gereja. Dari mana aku tahu? Karena komsel ya, satu gereja dan satu komsel sama Erlinka. Jadinya aku tahu Erlinka tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus apa yang paling berkesan? Gak apa, berkesan tuh gak harus senang. Kamu berkesan karena pernah mungkin kamu air mata di sana juga gak apa-apa ya. Paling berkesan ketika aku di FKG ya. Yes. Preklinik ya? Hah? Preklinik. Jadi sebelum kamu yudisium. Oh, sebelum yang preklinik. Berarti skripsi boleh dong? Boleh dong. Kalau aku sih jujur paling berkesan itu skripsi sih. Karena apa ya? Aku ngalamin banyak miracle juga dari Tuhan. Terutama soal pemeriksaan itu. Itu kan sebenarnya kayak pemeriksaan apa ya? Jadi kan aku penelitian ke anak disabilitas Oh intelektual. iya. Nah, itu kan kita kan harus terjun ke lapangan. Terus kita harus meriksa juga kondisinya kayak gimana, dan itu waktunya kurang lebih tuh ada 1 bulan. Nah, sedangkan di sisi lain aku tuh pengen banget yudisium bulan Mei. Padahal waktu itu aku kondisinya aku baru
baru penelitian tuh pertengahan Februari sampai pertengahan Maret. Hmm. Jadi aku tuh ngerjain bab 45 itu tuh waktunya kayaknya cuma 2 minggu deh, 2 minggu. Dan itu tuh aku bener-bener yang apa ya, udahlah istilahnya kayak aku cuma bermodal iman, kayak aku percaya sama Tuhan, aku bisa gitu yudisium Mei gitu, dan aku bisa pendadaran Maret karena waktu itu batas terakhirnya akhir Maret, 31 kalau nggak salah, 31 Maret, dan aku pendadaran tanggal 30 Maret. Luar biasa. Dan ya puji Tuhan aku bisa kekejar buat ikut yudisium Mei gitu. Ya itu kalau nggak ditolong Tuhan sih, aku nggak tahu sih bisa yudisium Mei atau enggak kayak gitu. Aku tahu ya, soalnya Erlinka juga sempat nanya ke aku tentang skripsi ya, ya. Terus alat diagnostik juga ya. Nah di Erlinka tuh pernah minjem juga alat diagnostik, jadi aku tahu bagaimana perjuangannya Erlinka, pergumulannya Erlinka tuh dengan skripsinya dia, dan ya itu Erlinka ya KR. Oh iya, terus ini pasti tadi udah bahas juga tentang skripsi. Erlinka skripsi di departemen apa? Oh ya, aku skripsi itu di IKGA, kedokteran gigi anak. Oh, aku di periodonsia, jadi membahas tentang jaringan periodontal. Erlinka membahas tentang gigi anak. Iya. Sih. Terus wisuda online tuh gimana sih Soalnya aku wisudanya offline, jadi aku di gedung. Aku kayaknya kalau dari FKG pas angkatan aku ya ya. Terus terakhir ya, oh ya. Terus setelah itu online. Sebenarnya yang bulan Mei sama Agustus itu nggak ada wisuda. Kita cuman yudisium doang gitu, dan yudisium pun juga online gitu. Cuman kemarin aku sempat tahu sih beberapa fakultas tuh kayak fakultas hukum itu dia ada sih wisuda online-nya gitu. Cuman selain itu aku nggak tahu. Rasanya sedih sih sebenarnya, karena kan wisuda itu kan momen dimana kita bawa anggota keluarga kita buat datang ke kampus, kayak ya rayakan graduation kita, tapi di momen ini kita nggak bisa lakukan itu semua gitu loh. Jadi kayak online tuh kayak apa ya, kurang banget lah rasanya gitu. Apalagi ya pasti pengen lah kita nerima toga terus disaksikan sama keluarga sendiri. Cuman karena ini lagi wabah kayak gini, jadi kita nggak bisa ngelakuin itu semua gitu. Jadi kayak pada foto sendiri-sendiri, ya kayak gitulah. Aku juga sebenarnya ikut sedih sih area, terus ya tapi mau gimana ya teman-teman, itu juga bahaya sih. Iya bahaya banget, nanti bisa klaster baru juga kan kalau misalnya sudah gitu. Jadi mending ditunda aja. Iya. Terus setelah yudisium itu kita salah satu masuk koas adalah OSCE, lulus OSCE ya nggak sih? Iya benar. Masih tahu OSCE. Mungkin aku yang dulu OSCE itu aku dulu juga offline, jadi aku masih dapat offline. Februari setelah wisuda udah mulai sih merebak corona, dan jadi aku masih jalan tuh sampai Maret tuh masih jalan. Dan rasanya pada saat offline itu kita ke OSCE itu adalah berhadapan satu dengan dosen. Kalau yang di online gimana? Kalau aku waktu itu OSCE-nya online ya, jadi kita waktu itu pakai Google Meet. Jadi waktu aku OSCE itu ada 3 orang, jadi aku sebagai pesertanya, ada co-host sama ada satu penguji. Jadi co-host itu nanti tugasnya dia yang mempresentasikan pertanyaan yang diajukan penguji kayak gitu, dan co-host itu nanti yang menghubungin kita, dia ini udah waktunya OSCE kayak gitu. Jadi kayak kita tuh dibawa ke suatu room gitu loh di Google Meet. Itu ada before room sama after room. Nah before room tuh kayak room buat kita nunggu sebelum kita ujian kayak gitu. Nah nanti co-hostnya ini yang menghubungin kita lewat WhatsApp gitu, Dek habis ini kamu ujian ya kayak gitu. Nah terus nanti udah selesai ujian kita bakal dimasukin ke after room. Jadi kayak nunggu semuanya selesai dulu, baru ketika udah selesai semua kita baru out gitu. Dan kalau ujiannya sih dulu dari sekian departemen itu dipilih cuma 6 pertanyaan, dan itu random. Kayak waktu itu temanku ada yang dapat oral medicine tuh 2 soal, ada yang dapat prosto tuh juga 2 soal kayak gitu. Jadi pertanyaannya random sih. Nah karena serandom itu jadinya ya mau nggak mau kan harus belajar semua kan buat jaga-jaga kayak
sih. Dan waktu itu aku 6 soal itu seingat aku cuma dikasih waktu 8 menit buat 6 soal itu 8 menit. no. Salah. Jadi satu soal itu 8 menit. Jadi jumlahnya ada 6 soal, satu soal itu 8 menit maksimal. Aku lupa sih, kalau aku dulu itu satu ruangan itu kayaknya 5 menit deh. 10 kamu. Oh 10 ya? Nah, 10 gengs. 10 Tapi dia. kok berasa cepat banget ya? Kamu merasa gitu nggak? Iya tuh rasanya tuh kayak cepet banget, kayak nggak kerasa aja sih. Tuh, karena ya itu, karena kita pribadi sama dosennya. Iya. Terus kadang kita tuh, padahal sebenarnya kita tuh tahu jawabannya, ngeblank gitu nggak kamu? Kalau aku tuh ngeblank karena mungkin saking banyaknya ya yang aku pelajarin, jadi kayak ketuker-tuker gitu loh. Tapi ya puji Tuhan kemarin lulus. Iya, sama. Sangat R bagus lah, puji Tuhan juga. Oke, udah sih R, udah habis lah sampai OC doang. Oh, udah. Jadi Udah selesai nih. udah. Arenka makasih banyak. Oh iya, terus kita ya udah ya gitu aja. Gitu teman-teman, jadi setelah ini aku bakalan main game sama Erlinka tapi nggak di video ini, jadi tetap saksikan video-video yang akan aku upload. Subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng. Asik. See you on the next video and God bless you ya. Dah.